Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, semuanya saja di seluruh dunia semoga kita berbahagia. Amin amin. Siang hari ini kami TPP P3MD Kecamatan Butuh, saya Muhildan PLD di Kecamatan Butuh, bersama Bapak tokoh masyarakat di Desa Wonorejo Wetan ya Pak? Ya. Dengan Bapak sinten nggih? Mahmudi. Bapak Mahmudi. Nggih. Tema hari ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Jadi kalau nggak salah di data Bapak ini tokoh masyarakat, Bapak itu seorang ulama ya, seorang kiai ya desa. Di samping itu juga direktur BUMDes nih ya. Ya. Wah. Masih dipercaya di masyarakat. Alhamdulillah, ya. Ya, ini kalau menurut Pak Mahmudi ini dana desa ini seberapa efeknya untuk pengentasan kemiskinan di desa Wonorejo Wetan? Apa berpengaruh, Pak? Terima kasih waktunya diberikan pada saya. Berkaitan adanya dana-dana desa maupun program pemerintah yang dikucurkan pada masyarakat, alhamdulillah bahwa kepedulian pemerintah terhadap masyarakat itu sungguh-sungguh bisa dirasakan di masyarakat paling bawah, terutama masyarakat miskin ya, masyarakat miskin antara lain. Berarti penjenengan selaku tokoh masyarakat kan pastinya bisa melihat apa yang masyarakat banyak rasakan gitu kan. Kira-kira program apa saja itu yang dirasakan masyarakat itu paling ngena lah gitu dirasakan di masyarakat pada umumnya? Tentang program tentang kemiskinan terutama yaitu pengentasan dan juga tentang berkaitan dengan mestinya kan dengan ekonomi ya. Ya, Ekonomi karena di desa masyarakat saya itu kan masyarakat agraris. Oh, pertanian. Semua di banyak di sawah lah. Nah, sawah itu kan butuh pengairan yang lancar supaya hasil bumi itu bisa melimpah dan perlu ditopang dengan adanya apa itu tadi tersiar ataupun irigasi yang baik. Nah, termasuk dana-dana desa itu kan untuk pembuatan irigasi. Jadi dana desa untuk kesana juga. Ya sebagian, tidak seluruhnya. Ya. Bangun untuk peningkatan ekonomi sawah ya terutama. Ya. Termasuk jalan-jalan juga ya. Jalan usaha tani untuk ala sarana angkut hasil buminya. Oh iya, karena kalau tidak diberi infrastruktur yang memadai kesulitan nanti. Susah untuk angkat-angkat. Ya, jadi itu infrastruktur jadi untuk peningkatan ketahanan pangan ya di itu. Kalau dari masyarakat sini jenengan kan direktur BUMDes ya tadi. BUMDesnya berarti udah jalan ya Pak? Alhamdulillah tentang BUMDes itu baru sekitar 6 bulan. Oh, tapi sudah bisa dirasakan masyarakat banyak. Ya alhamdulillah karena kita tujuannya memang untuk melayani ya, melayani masyarakat. Ya kita utamakan masyarakat itu sendiri. Terutama yaitu tentang pupuk, dan lain sebagainya, termasuk itu apa tadi obat-obatan, bank sampah. Kita ke depan supaya desanya itu bersih, kita tariki sampah-sampah yang jadi ada nilainya. Iya, di samping masyarakat warganya bersih dari sampah yang menjadi sumber penyakit juga dimanfaatkan oleh BUMDes dikelola gitu. Berarti unitnya ada berapa itu Pak? Sementara ini ada 4. 4. Iya. 4 apa aja itu? Masuk pupuk, obat-obatan, bank sampah, briling. Oh, pelayanan. Jadi pelayanan jasa pembayaran warga tidak sulit kemana-mana kan ada di fasilitasi. Bahkan ini kita BUMDes sudah MOU dengan Samsat. Ya insya Allah tidak lama lagi bahwa BUMDes Wonorejo Wetan sebagai ajang pembayaran pajak bermotor melayani dengan asumsi bahwa masyarakat sekelilingnya itu lebih mudah dan dekat dan orang sadar untuk kewajibannya membayar pajak demi
untuk menopang ekonomi terutama daerah Purworejo. Ya, berarti tambah lagi nih uniknya. Ya. Kalau dilihat dari wilayahnya kan ini berdekatan dengan Kebumen ya, Ya. berbatasan. Nanti artinya aksesnya bisa dari luar kabupaten juga. Nanti pengembangan BUMDesnya untuk pelayanan jasa-jasa pembayaran kan bisa lebih luas ya Pak. Iya. Jadi ya berarti sudah berbadan hukum itu pastinya BUMDes. Alhamdulillah sudah legal dengan adanya pendamping desa yang mengusahakan. Ya barangkali Anda juga yang mengusahakan. Yes. Sehingga pada hari ini sudah legal sekali. Alhamdulillah. Tidak dikhawatirkan lah kita Ustaz. Berarti kalau sudah seperti itu jalannya menjadi lebih mudah dan harapannya besok bisa memberikan PAD kepada desa Ya, dengan hasil itu dan warga yang berkecimpung di situ juga mendapatkan kesejahteraan. Kalau kemarin di waktu pandemi itu kan banyak BLT ya sampai hari ini bahkan masih ya. Itu manfaatnya bagaimana buat dirasakan masyarakat itu cukup membantu tidak? Ya alhamdulillah tentang BLT DD memang bahwa Allah itu mendesain semua ada manfaatnya, manfaatannya. Ya. Tinggal nanti dalam pengelolaan itu sendiri dan masyarakat itu sendiri yang menerima. Bagaimana? Apakah merasa bersyukur atau tidak? Tapi alhamdulillah dampak itu sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Cuma ada satu, menurut saya, itu jangan sampai bahwa masyarakat itu selalu dimanjakan. Supaya bisa berdikari lah. Tidak mengharapkan pemberian terus gitu. Jadi menjadi dewasa lah. Jadi jangan sampai menjadi orang berharap ya, berharap. Malas. Jadi itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya banyak. Iya. Saat kesusahan kemarin menjadi lebih ringan gitu ya. Tetapi proses-prosesnya termasuk sesuai ya kriteria yang diberikan ke masyarakat itu desa memfasilitasinya menurut pandangan tokoh masyarakat ini sudah berproses dengan baik ya. Dengan baik, dengan transparan. Ada apa-apa kelihatannya kita sebagai tokoh juga dikasih tahu, diajak rembukan. Iya. Jadi proses-prosesnya transparan, termasuk dalam pembangunan ini juga asas transparan, partisipatif, kemudian akuntabel, juga kejujuran. Iya, kejujuran. Berarti masyarakat terlibat ya Pak? Terlibat ya, dengan lembaga termasuk lembaga yang ada lah di masyarakat. Jadi di kegiatan pembangunan itu warga sendiri apa memakai warga orang lain itu yang bekerja? Karena dari awal dari pihak pemerintah kan tujuannya dulu kan padat karya ya. Jadi kita memanfaatkan tenaga lokal supaya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berarti masyarakat banyak mendapatkan tambahan ekonomi. Iya. Jadi mereka terutama pengangguran bisa bekerja ya. Berarti itu cukup dirasakan masyarakat dalam proses-proses itu. Sehingga masyarakat tahu desa membangun apa, ada papan itu ya, ada papan infografis, publikasi itu ada. Jadi dari proses perencanaan penjenengan terlibat. Ya terlibat juga. Jadi Musdes, Musren itu semuanya ikut ngerti ya. Iya. Prosesnya berjalan sesuai regulasi. Termasuk di situ ada pendamping desa yang terlibat berperan apa tidak? Ya, pendamping desa justru itu bahwa pendamping desa kan selalu memantau, memantau terhadap kegiatan yang ada di pemerintahan desa itu sendiri. Jadi sangat-sangat untuk membantu lah. Iya. Ya, artinya selama ini sudah berjalan sangat penjenengan rasakan baik. Nah, kalau sudah begini itu kira-kira kalau misalnya didinya itu kemudian berhenti, itu menurut Bapak tokoh masyarakat Pak Mahmud ini bagaimana kira-kira desa Pak? Kita punya filsafat ya. Kita punya filsafat bahwa orang itu jangan selalu menerima senangnya. Iya. Diusahakan bisa memberi. Wah, ini bagus ini. Manusia kalau senangnya itu diberi, ini tidak ada rasa kedewasaannya. Wah. Maka diusahakan seandainya berhenti, DD itu kita sudah mandiri dan ikhlas, kita juga tawakal pada yang kuasa. Berarti Bapak ini pengennya nantinya desa ini menjadi mandiri ya? Iya. Setelah dulu desa ini kan berkembang, terus sekarang udah menjadi desa maju Pak, di EDM-nya itu.
Jadi besok-besoknya bisa menjadi desa mandiri sehingga tidak tergantung kepada pihak lain gitu ya Pak. Ya. Wah ini bagus sekali nih Pak Kiai ini apa namanya prinsipnya. Ya semoga saja bisa ya Pak. Amin, Bisa bisa terrealisasi. Ya ini ngobrol-ngobrol siang menjelang sore dengan Pak tokoh masyarakat. Semoga ada manfaatnya. Amin. Mari Pak diseruput kopinya Pak. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim kita seruput dulu. Pak agak ya. Pahit sekali Iya, kopinya. pahit untuk kopi kalau manis tadi gimana? Ya. Demikian, mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa yang becek, jalannya berlubang-lubang.